Ini, Bapak sekalian, tidak boleh membuat kita kehilangan prinsip dalam mengelola perbedaan. Bahwa perbedaan yang ada adalah perbedaan terkait dengan kebijakan, terkait dengan arah politik. Tapi bukan persoalan pribadi antar orang, baik gubernur dengan ketua DPRD maupun gubernur dengan anggota DPRD maupun dengan siapapun yang mengkritik. Yang salah satu paling aktif mengkritik Partai Solidaritas Indonesia, PSI. PSI sangat, ketua PSI-nya itu aktif berkomunikasi. Sekarang lagi di Perindo. Itu berkomunikasi dengan anak buahnya juga begitu, diskusi, ngobrol. Kenapa? Jangan sampai perbedaan pandangan tentang kebijakan itu berubah menjadi permusuhan antar pribadi. Bu Novianti, saya juga tahu kira-kira dari jumlah pemilih ini kan bukan pemilih saya kemarin, kira-kira begitu. Ya, kalaupun ada bisa ngacung lah, bisa dihitung lah kira-kira gitu. Tapi, bagus sekalian, saya tidak pernah bertanya tentang apakah Anda memilih saya atau tidak. Sama sekali tidak pernah tanya. Ketika saya tugas di Jakarta, boleh dicek, ini pilih teman-teman. Tidak pernah memberikan arahan kepada jajaran, batasi ke program hanya di daerah yang dulu kita menang. Daerah yang kalah, tidak sama sekali. Selesai pilkada, maka itu adalah sejarah, itu sudah menjadi keputusan. Tugas saya adalah memajukan kota Jakarta, apapun pilihannya pada saat pemilu kemarin. Saya dapat tugas ini berbicara tentang hubungan legislatif dan eksekutif dan berbagi pengalaman dengan teman-teman di sini. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua terima kasih kesempatan untuk bertukar pengalaman. Nah, ini semua yang ada di ruangan ini akan menjadi anggota legislatif. Dan anggota legislatif itu artinya akan kita berhubungan dengan eksekutif, dan dalam berhubungan itu tidak bisa dipungkiri akan ada dinamika di dalamnya. Dinamika ini tidak bisa terelakkan. Saya pernah merasakan, Bu sekalian. Saya ini terpilih di Jakarta menjadi gubernur. Diusung oleh 3 partai yang secara jumlah tidak banyak, cuman pas pilkada menang. Oke. Tapi selesai pilkada, ketemunya anggota DPRD yang jumlahnya lebih banyak yang ya, di DPRD itu mau dibilang oposisi atau enggak, kan bukan kayak di pemerintah pusat ya, tapi bukan rombongan yang pengusung. Nah, kalau kita tengok, teman-teman boleh melihat beritanya, itu dinamis sekali di Jakarta itu. Ini nih ada apa tulisan ini? Ada perang dingin, DPRD-nya kritis terus sama gubernur. Ini saya nggak menghalangi kan? Bisa lihat ya? Atau saya duduk aja deh biar nggak nutupin. Duduk aja, yang pegang kamera di sana juga nggak bingung gerak-gerak gitu. Nah, jadi saya melihat proses ini adalah proses yang
normal, wajar dalam sebuah demokrasi. Jadi, kalau kemudian dikritik penuh dengan pemantauan melekat, semua program dilihat, itu memang wajarnya begitu. Dan saya tidak pernah meminta media manapun, termasuk MNC, untuk tidak mewawancari anggota yang kritis pada gubernur DKI. Tidak pernah. Itu adalah haknya anggota DPR. Ya. Nah, ini, teman-teman sekalian, ketika suasana begini, dinamika ini bagian dari demokrasi. Kami melihat ini positif-positif saja. Kalau coba dilihat, Jakarta ini indeks demokrasinya tertinggi di seluruh Indonesia. Dan coba lihat dari waktu ke waktu selalu tertinggi. Salah satu faktornya adalah karena dinamika ini dipandang sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang baik. Karena kriterianya apa? Kebebasan sipil, hak-hak politik warga, kemudian aspek kelembagaan. Ini semua dijaga. Dan saya teruskan nih. Ini kalau lihat petanya, terus sekalian. Yang mengusung itu 42, yang tanda kutip oposisi 64. Lebih banyak nih yang posisinya berseberangan. Jadi pengalaman saya, satu, saya tidak memiliki partai. Dua, partai yang mendukung jumlahnya lebih sedikit, ditambah dengan DPRD yang lebih banyak, plus di luar sana sosmed ada buzzer yang luar biasa aktif. Jadi ketemu dengan kompleksitas yang tinggi di dalam berhadapan dengan perbedaan. Ini, Bapak sekalian, tidak boleh membuat kita kehilangan prinsip dalam mengelola perbedaan. Bahwa perbedaan yang ada adalah perbedaan terkait dengan kebijakan, terkait dengan arah politik. Tapi bukan persoalan pribadi antar orang, baik gubernur dengan ketua DPRD maupun gubernur dengan anggota DPRD maupun dengan siapapun yang mendukung. Karena itu, walaupun kritik-kritik itu ada, tapi saya selalu berkomunikasi dengan semua. Secara struktural, PDI Perjuangan di Jakarta waktu itu berbeda, berseberangan. Tetapi apakah saya berkomunikasi secara pribadi? Terus. Dengan ketua DPRD, pertemuan di luar persidangan terjadi. Dengan fraksi, ngobrol, diskusi cukup rutin. Walaupun tidak dipublikasikan. Kalau dipublikasikan, saya nggak dapat masalah. Mungkin mereka yang dapat masalah. Kalau saya enggak. Tapi saya menjangkau. Bahkan yang salah satu paling aktif mengkritik partai saudara-saudara PSI. PSI sangat, ketua PSI-nya itu aktif berkomunikasi. Sekarang lagi di Perindo. Itu berkomunikasi. Dengan anak buahnya juga begitu, diskusi, ngobrol. Kenapa? Jangan sampai perbedaan pandangan tentang kebijakan itu berubah menjadi permusuhan antar pribadi. Jangan sampai itu terjadi. Dan itu artinya kita harus terbuka. Nah, saya sendiri memandang kritik, kemudian pengawasan melekat itu sebagai mekanisme membuat kerja pemerintah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena semua hal dipertanyakan. Bapak sekalian, bagi contoh nih, kalau kita membuat kebijakan tentang sumur resapan misalnya, bangun sumur resapan, kemudian dikritik, maka kami di pemerintahan harus menjawab kritik itu. Misalnya Pak Billy ini mengkritik, saya harus menjawab kepada Pak Billy. Kemudian Pak Billy memberikan sanggahan lagi, saya jelaskan lagi. Semakin saya disanggah, semakin saya harus menjelaskan. Semakin saya harus membeberkan. Dan apa yang terjadi? Publik yang menyaksikan mendapatkan proses pencerdasan terkait kebijakan. Nah, semakin banyak kritiknya, semakin saya harus menjawab. Semakin saya harus menjawab, semakin publik akan bisa mendapatkan informasi. Semakin dapat informasi,
publik semakin tahu yang kebijakan yang bisa diterima oleh publik yang mana, yang disampaikan oleh saya atau disampaikan oleh Pak Billy. Betul tidak? Tapi kalau saya menghentikan Pak Billy dari bicara, apa yang terjadi? Rakyat jadi tidak tahu kebijakan yang disusun pemerintah. Rakyat jadi tidak mengerti apa dasarnya, apa dampaknya, apa prosesnya. Jadi ketika ada proses demokrasi ini harus dipahami sebagai bagian dari mencerdaskan bangsa. Di sisi lain, yang mengambil peran untuk mengkritik harus tahu ambang batas. Ambang batas artinya begini, bila penjelasan yang sudah disampaikan itu tuntas, ya sudah. Jangan kemudian pokoknya programnya harus dihentikan. Sesudah penjelasan semua disampaikan dan sebetulnya bisa diterima, kemudian pokoknya Pak Anies, yang namanya program itu saya nolkan anggarannya. Yang rugi siapa? Rakyat. Yang rugi rakyat. Tetapi dalam berdiskusi itu dijelaskan apa yang dibutuhkan, apa dampaknya, di situ dibahas. Nah ini teman-teman, saya boleh usul pada teman-teman yang nanti akan bertugas di DPRD, teman-teman harus bisa menakar ambang batas di mana sebuah perbedaan kalau diteruskan menjadi fatal, itu akan merusak kepentingan semua. Ambang batas ini kematangan kita, ya cukup di sini. Tapi saya sebagai yang mengawasi, saya memantau menjadi tahu persis. Bila merugikan, lain soal. Tapi bila bermanfaat, hanya karena kalah argumen terus dihentikan, nah ini rusak Pak. Yang rusak siapa? Yang rusak proses pemerintahan. Karena saya memberikan argumen, tapi yang disampaikan itu sudah tidak bisa di counter lagi, kemudian pakai kewenangan, udah saya tutup aja Pak, nggak usah dianggarkan, bisa jalan. Yang rugi adalah rakyat. Nah, di sisi lain, saya yang di pemerintahan mendapatkan kritik itu tidak boleh kemudian membalikkan Pak Billy itu dapilnya berapa, nanti saya hukum dapilnya Pak Billy ini. Nah itu gak sehat juga, karena dia dapil X gitu, lalu di dapil itu semua program yang dibawa Pak Billy saya hentikan. Nah ini gak sehat. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya penting sekali, apalagi nih Perindo lagi dalam fase awal, kan perjalanan masih panjang, bangun tradisi berpolitik, berdemokrasi yang matang, yang mengedepankan kepentingan bersama, di mana setiap ada perbedaan itu dipahami sebagai perbedaan aspek kebijakan, jangan menjadi personal. Jadi etika, civility, komunikasi itu dijaga. Anggota DPRD segala apapun, kalau minta waktu ketemu ya ditemuin. Itu yang saya lakukan. Ketika mereka punya acara, ya saya datangin, walaupun omongannya keras. Jadi sahabat saya yang berbeda pandangan, almarhum Pak Gembong ini setengah-tengah bertugas kena serangan jantung meninggal. Saya datang melayat jadi berita, malah saya heran, loh bukankah normal-normal saja untuk hadir pelayatan, bukan? Karena kita terlalu terbiasa kalau bermusuhan maka berlawanan maka bermusuhan. Lawan sama musuh itu beda Ibu Bapak. Apa bedanya? Bedanya lawan sama musuh. Ada nggak pertandingan sepak bola Inggris musuh Argentina? Ada nggak? Pertandingan sepak bola pakai kata apa? Lawan. Apa artinya? Bukan hanya kompetisi. Artinya yang disebut sebagai orang yang berseberangan itu bukan untuk dihabisi. Bukan dihabisi. Masa pertandingan sepak bola mau dihabisi lawannya? Ya enggak kan? Nah ini kadang-kadang kita tidak membedakan mana musuh, mana lawan. Nah, itu teman-teman sekalian. Kemudian saya menarik percakapan tentang perbedaan itu menjadi tentang substansi. Jadi saya usul pada Bapak sekalian, ketika mengkritisi, itu mengkritisi substansinya, gunakan data, gunakan temuan lapangan, pertanyakan SWOT-nya, pertanyakan dampaknya, pertanyakan efisiensinya. Jadi diskusinya itu mengarah kepada peningkatan mutu kebijakan. Ini mendasar sekali.
supaya proses pengawasan yang Ibu sedang kerjakan itu pengawasan yang memang berdampak kepada mutu pengambilan keputusan, mutu karya yang dihasilkan. Ini beberapa contoh saja, Ibu sekalian. Kami mengerjakan Jakarta International Stadium di utara sana. Itu debat, diskusi keras, pengawasan melekat sampai akhirnya jadi barang, sampai jadi itu. Dan itu melewati proses pengawasan pemantauan yang sangat ketat, banyak sekali kritiknya, tapi tidak kemudian itu dimatikan kritiknya, itu digunakan untuk membuat karyanya jadi lebih baik. Nah, bagi pengawas, teman-teman sekalian yang berada di Dewan, mengawasi ini juga melihat ada dampak atas kritik yang diberikan. Karena itu diresponnya bukan hanya dalam ruangan, diresponnya dalam bentuk action kebijakan. Jadi ini Bapak sekalian contoh-contoh bahwa ketika kita memandang perbedaan di dalam proses dengan Dewan itu sebagai sebuah kolaborasi, akhirnya kita bisa menghasilkan karya yang mudah-mudahan berdampak. Dan ini contoh akhirnya di ujung Bapak sekalian, kami bersyukur nih ada survei dari Populi di akhir masa tugas kami. Approve. Di Jakarta ini kan orangnya kritis sekali ya, sangat kritis, sehingga mendapatkan rasa puas itu seringkali sangat menantang, karena kepuasan itu fungsi harapan Bapak Ibu. Fungsi maksudnya gini, kepuasan itu kan harapan. Makin tinggi ekspektasi, makin susah puas. Makin rendah ekspektasi, makin mudah puas. Nah di Jakarta ini ekspektasinya tinggi. Nah kami bersyukur sekali ketika selesai menjelang akhir ini kepuasan warga Jakarta itu mencapai angka 83,5%. Dan 83% artinya 8 dari 10 orang kalau ditanya menyatakan puas. Sementara sepanjang jalan penuh dengan, nah kita sering ingatnya kritiknya. Jangan khawatir, kritik dijawab. Tapi yang penting ujungnya adalah hasil karya yang dirasakan oleh masyarakat. Nah ini kata kunci yang menurut saya penting dipegang. Apa pegangannya? Ini kalimatnya kira-kira. Lawan debat adalah teman berpikir. Legislatif yang kritis menjadikan eksekutif lebih efektif dan tajam. Jadi semua kritik masukan itu bukan diblok, tapi itu dijadikan semacam energi untuk membuat yang kita hasilkan jadi lebih baik lagi. Dan saya bersyukur sekali pada 5 tahun itu penuh dengan kritik semua urusan, maksudnya. Efeknya apa? Jadi terbiasa dengan dikuliti Bapak Ibu. Terbiasa kulitnya Pak. Habis. Efeknya terbiasa dilihat segalanya pakai kaca pembesar dengan cahaya yang amat terang, terus menerus, sehingga ketika masuk kemarin ketika fase pilpres dan lain lebih rileks. Kalau udah terbiasa dapat itu dapat sanggahan, dapat kritik, dapat komentar baik yang berdasarkan data maupun tak berdasarkan data. Nah, bagi proses demokrasi ini adalah satu feature, satu bagian yang tidak terelakkan. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang akan menjadi anggota DPRD di daerah masing-masing untuk memanfaatkan kesempatan mewakili rakyat untuk meningkatkan mutu dari kebijakan. Meningkatkan mutu, dan teman-teman Bapak Ibu sekalian punya kesempatan di depan mata untuk bisa mengambil peluang bagi kepentingan sendiri. Saya usul itu dijaga, jangan itu dikerjakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, walaupun anggota DPRD ini satu dari sekian banyak kabupaten kota dan provinsi, tapi bila ini dijaga
bahwa berada di sana sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat dengan membicarakan kepentingan rakyat, maka keluar dari proses DPRD, Bapak Ibu sekalian bisa menjalani masa pasca DPRD dengan tenang. Pulang ke rumah juga tidak punya beban. Kenapa? Karena menjalankannya bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, kecuali untuk kepentingan rakyat kebanyakan. Nama saya Gubuk Ganus Kogoya, saya dari Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Terkait dengan pertanyaan di sini terkait dengan Pak Anies adalah mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan terkait dengan ini APBD sudah mengetahui bagaimana pembahasan perencanaan sampai dengan penetapan di Dewan dengan pihak TAPD dengan Bagar itu beliau sudah memahami, dan saya ingin mendapatkan pengalaman atau bagaimana cara proses untuk penyusunan sampai dengan penetapan anggaran antara badan anggaran atau yang disebut dengan Bagar dan juga tim TAPD dari pihak eksekutif. Nah, kita di daerah itu Pak, misalnya di daerah itu pihak eksekutif atau yang disebut dengan TAPD itu pintar sekali mengulur waktu sampai dengan pada saat mau tutup anggaran tahun atau sudah waktunya berjalan, lalu materinya diserahkan kepada DPRD untuk membahas atau penetapan anggaran. Ini yang bagaimana supaya kita DPRD yang baru terpilih ini pada saat pembahasan itu, karena pada saat itu kita di daerah itu menemukan anggaran-anggaran yang sudah digunakan, misalnya ada dana tak terduga dan selebihnya itu ditemukan dalam materi perubahan. Karena anggarannya sudah dipakai, setelah itu materinya diserahkan kepada DPRD untuk melakukan penetapan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, tadi Bapak bicara pengalaman saat gubernur. Materi hari ini adalah hubungan eksekutif dengan legislatif. Kami semua di posisi legislatif. Bagaimana Bapak seandainya legislatif menghadapi seorang bupati yang dengan menggunakan kewenangan atau istilah apa ya istilahnya tidak memenuhi saran gitu ya, tidak tangan besi gitu ya, karena kalau Bapak seorang gubernur itu kan menghadapi sekian anggota DPRD. Kalau Bapak sudah didukung lebih daripada 50% plus 1, program Bapak itu pasti akan jalan. Gimana pada saat Bapak seorang DPRD yang hanya menghadapi satu bupati? Yang kedua Pak Anies, mohon maaf mungkin di luar waktu itu. Yang kedua singkat ya Pak? Yang itu paling singkat, karena Bapak sekarang maju sebagai calon gubernur DKI. Bisa dijawab, bisa tidak. Apakah Bapak masih menggunakan isu agama? Terima kasih. Nama saya Aljono Bagau, saya dari Kabupaten Intan Jaya. Saya sering mengikuti ceramah-ceramah pidato dari Bapak Anies. Ya, saya senang sekali mengikuti. Sekarang kendala yang kami hadapi di kabupaten, saya caleg baru dan saya belum tahu tentang banyak tentang penggunaan anggaran. Tetapi selama ini yang terjadi di sana itu satu hal yang sudah teman saya dari Kabupaten Duga sudah sampaikan, itu kelemahan yang sedang ada kami di Kabupaten Pegunungan, lebih khususnya di Pegunungan itu seperti itu terjadinya, sehingga mereka menunggu sampai akhir tahun, sehingga waktunya habis, lalu mereka sudah adakan disuruh serahkan ke DPR untuk evaluasi, sehingga mengulurkan waktu. Kira-kira bagaimana Bapak sebagai gubernur pimpinan tertinggi untuk mengatasi masalah seperti ini? Terima kasih. Saya sendiri dari Papua. Dari hari kemarin saya sudah koreksi berikan saran untuk berikan kesempatan mewakili wilayah. Baru kali ini terjadi. Terima kasih banyak. Yang kedua, nama saya William Mosen. Saya calon anggota DPRD terpilih dari Provinsi Papua Barat Daya, provinsi termuda di Indonesia. Ya, yang saya hormati Bapak Anies Baswedan,
sebagai mantan wakil gubernur dan juga sebagai calon gubernur DKI dan rekan-rekan DPP yang hadir. Dari saya ada beberapa hal yang tadi dijelaskan oleh Bapak Anies kaitan dengan hubungan atau mitra kerja antara eksekutif dan legislatif. Yang kami alami di daerah itu saat sidang anggaran biasa terjadi perbedaan pendapat antara legislatif dan eksekutif, sehingga perbedaan itu mempengaruhi tiga fungsi DPR. Tiga fungsi DPR. Kalau sudah mempengaruhi tiga fungsi DPR, otomatis rakyat itu akan jadi korban program dan pembangunan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kalau sudah terjadi perbedaan seperti itu, sebagai kepala daerah, apa langkah yang harus dilakukan sehingga mengakomodir kepentingan masyarakat? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ya saya tidak tahu daerah di Pulau Jawa atau Sumatera atau daerah lain, tapi kami di daerah di Papua, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota, kok sidang APBD itu biasa bukannya pagi, sorenya tutup. Apa indikasinya? Mohon dijawab. Terima kasih. Salah satu tantangan terbesar bagi proses pengawasan, proses pengawasan pemerintahan itu ketika dukungan media itu tidak tersedia. Bapak-bapak, ibu di sini dari berbagai wilayah, itu di kabupaten kotanya tidak ada media. Ini berbeda dengan kami yang di Jakarta. Yang di Jakarta ini, lubang di jalan saja itu jadi berita. Dan jadi beritanya nasional. Jadi pengawasan itu, Bapak Ibu tadi bicara soal pembahasan anggaran. Itu kalau pembahasan anggaran di Jakarta, dimulainya pagi sore, selesai, itu media-media semua nulis itu Pak. Kenapa? Anggota DPR-nya dibantu oleh publik lewat media untuk mengawasi proses yang menyimpang itu. Itu yang tidak terjadi di daerah. Betul ya? Jadi Bapak Ibu protes sendirian, terus pemerintahnya bilang, ya terima kasih sudah protes gitu. Sesudah itu dilewati. Nah ini harus kita akui, ini tantangan kita. Mudah-mudahan nanti media yang ada di sini ikut membantu semua anggota dewan yang ada di seluruh Indonesia untuk mengangkat itu. Bapak Ibu, ini definisi dosa nih. Definisi dosa itu apa sih? Apa definisi dosa? Kalau dalam agama Islam, sesuatu yang dikerjakan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, itu dosa. Nggak ingin diketahui orang lain, nah itu dosa. Kalau Anda mengerjakan sesuatu yang disembunyikan, nggak boleh ketahuan orang, itu kira-kira Anda sedang mengerjakan dosa. Nah, dalam wacana pemerintahan, transparansi itu menjadi penting. Tapi kalau tidak dibantu oleh pilar keempat ini, namanya media, teman-teman anggota DPR ini pasti kesulitan. Nah, mudah-mudahan karena ini acaranya di Menara yang memiliki media banyak sekali, nah mudah-mudahan nanti anggota DPRD-nya dibantuin untuk mengekspos itu semua supaya punya posisi tawar. Jadi saya merasakan ketika bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu sekalian, jangankan anggota DPRD, Mendikbud saja untuk mengarahkan dinas itu sulitnya luar biasa Bapak Ibu. Kan secara struktural bukan bawahannya kementerian, bukan? Betul kan? Kan itu bawahannya bupati, wali kota, gubernur. Lalu apa yang kami kerjakan? Kami dulu akhirnya memutuskan membuat namanya neraca pendidikan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah terekspos kinerja pendidikan di sebuah daerah diumumkan kepada publik supaya publik bisa menilai kinerja di pendidikan daerah. Kenapa? Saya melihat partisipasi publik untuk mengawasi itu punya bobot besar. Tanpa pelibatan publik, maka
Ibu sekalian, tantangan yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu menjadi sangat besar. Jadi di Jakarta anggota DPRD-nya memiliki keleluasaan untuk akses pada media karena posisinya di Jakarta, Bapak Ibu tidak. Nah, saya melihat tadi misalnya proses TAPD dengan Banggar. Kalau saya nggak bisa berbicara tentang case tempat Bapak sekalian, Ibu semuanya ya, karena pasti berbeda. Tapi kalau di tempat kami, kepemimpinan TAPD di tangan Sekda itu diwujudkan dalam bentuk timeline yang jelas. Timeline itu diketahui oleh pihak Banggar atau DPRD semua dan kita yang di eksekutif, sehingga semua mengikuti. Dan saya sebagai gubernur itu rutin memantau percakapan yang terjadi di DPRD, itu dari sisi kami. Dan karena jadwalnya dipublish, diketahui pembahasannya, maka setiap ada pembahasan masyarakat pun mengetahui. Nah, pada masa-masa COVID kemarin sempat pembahasan itu tidak bisa sesuai dengan jadwal, dan itu memancing tekanan dari publik untuk bisa sesuai dengan jadwal. Jadi ada faktor itu. Kemudian Pak Agus tadi bertanya tentang bagaimana kalau menghadapi yang tangan besi ya, gitu ya. Tidak mau merasa masukan. Jangan dipilih lagi nanti Pak. Repot-repot, jangan dipilih lagi nanti. Kalau mau ikut di dalam proses ini harus mendengar. Dan tekanan Pak, tidak ada pilihan, harus ada tekanan untuk mau terbuka, dan tekan dengan berbagai macam, harus kreatif Pak, dan nggak bisa kemudian wah udah ini tangannya besi mau diapakan, tidak bisa, harus dihadapi, karena situasi inilah yang akan membuat mutu kebijakan itu turun sekali. Kenapa sih Ibu sekalian kalau pakai tangan besi ini kemudian menjadi mutunya menurun? Karena kebijakan yang disusun bisa mengandung unsur selera subjektivitas yang tinggi. Karena dia menggunakan kekuatan yang disebut tadi tangan besi. Saya termasuk mempercayai ini Pak Luiz, kalau kebijakan itu objektif baik, memiliki landasan yang sesuai kebutuhan di lapangan, objektif, maka dia tidak membutuhkan tangan besi untuk terlaksana, karena dia dengan sendirinya akan terlaksana. Tapi kalau kebijakan yang sebenarnya substansinya tidak berguna, proses penyusunannya tidak benar, untuk bisa jalan dia membutuhkan tangan besi. Jadi sebenarnya kalau menggunakan tangan prinsip sederhana, kalau maksa berarti ada masalah. Tapi kalau tidak maksa berarti memang ada gunanya. Ini rumus sederhana. Di sisi lain di DPRD juga begitu. Kalau ngotot menolak tanpa dasar, berarti ada sesuatu di sini. Tapi kalau ditolak karena ada argumen, maka pasti bisa didialogkan. Jadi itu menurut saya persoalan sikap yang harus dikoreksi dan harus ada keberanian serius untuk menghadapinya. Ini menurut saya penting terus sekalian, karena demokrasi kita ini berumur baru 25 tahun. Mudah-mudahan ke depan dengan makin sering kita mengalami berbagai jenis pemimpin di tiap daerah, maka akhirnya kita bisa memiliki kriteria yang secara objektif lebih baik. Jadi garis besarnya itu. Lalu tadi yang Papua Barat Daya itu apa gitu? Bapak sekalian, kalau ada perbedaan pandangan harus diselesaikan di ujung, disepakati atau tidak disepakati, harus diselesaikan. Jangan perbedaan pandangan itu kemudian mengambang. Harus kemudian ada keputusan. Keputusan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak.
Tapi kalau ada keputusan maka itu bisa dijalankan dan nanti publik akan bisa menilai. Ada situasi di mana yang kita maui dipenuhi, ada situasi yang kita maui tidak terpenuhi. Nggak apa-apa, karena tahun depan ada proses penganggaran lagi, ada proses pembahasan lagi. Nanti bisa diteruskan di tahun berikutnya. Jadi tidak kemudian kalau tidak dipenuhi lalu wah ini habis, tidak. Masih ada, itulah baiknya proses seperti sekarang ini. Ada keputusan yang disusun tidak cocok, maka tahun depan bisa dikoreksi. Tahun depan tidak cocok, ada kesempatan untuk mengoreksi lagi. Tapi selalu harus ada keputusan, walaupun itu tidak mungkin disepakati oleh semuanya. Dan mengakomodir kepentingan, Ibu sekalian, akan sangat sulit sekali untuk mengakomodir semua kepentingan. Semua itu akan sulit sekali. Pada akhirnya ada sebagian yang tidak mungkin terpenuhi. Nah, untungnya itu ada siklus tahunan, sehingga yang tidak terpenuhi sekarang mudah-mudahan tahun berikutnya bisa terpenuhi. Itu menurut saya bagian sesuatu yang normal. Kata kuncinya komunikasi. Kalau ada komunikasi maka itu jadi lebih baik. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan tadi terkait dengan isu agama dan pilkada. Mungkin Pak, saya selalu sampaikan, Pak Louis, saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya beri ilustrasi begini, Pak. Ini adalah apa ini sini? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air? Yakin? Yakin. Sekarang harus sekali begini. Kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu, Pak Louis. Lalu apa jawaban saya? Saya tidak menyanggah dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Oh, belum suruh minggu. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Dengan kenyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali, Pak. Sehingga gaungnya ke seluruh Indonesia, Pak. Saya tidak punya mikrofon, Pak, tidak punya media, tidak bisa bayar buzzer, tidak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Oke? Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Itu faktanya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Mbak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Benar nggak? Jadi jangan sampai korban framing-framing begitu. Kalau saya tuh ngalamin, saya kebalikan, Pak. Framingnya, waduh, Masya Allah, luar biasa Pak framing. Sampai di ujung-ujung Papua juga ceritanya begitu, Pak. Ya. Tapi silakan datang ke Jakarta dan silakan saksikan. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan kabar bahwa ini air keras, akan Bapak Ibu rasakan ini air minum yang nyaman untuk diminum, gitu kira-kira ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Menarik sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa menyebutkan tadi dijelaskan dan dijawab oleh Pak Anies, harapannya kita bisa menangkap semua masukan-masukan tadi. Oke, berikutnya sesi kedua kita buka untuk para ibu-ibu anggota Dewan terpilih. Dipersilakan jika ada. Tidak ada?
Ibu-ibu dipersilakan jadi pendekat. Oke. Ya, kalau tidak ada yang lain, teman-teman? Ya, baik. Sisi kiri ada lagi? Tidak? Oke, Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Anies, moderator. Yang satu poin aja Pak pertanyaannya. Saya Hasren Perjasakti dari Jambi, Merani. Pertama, menurut Pak Anies, perkada APBD itu ideal enggak? Perkada Pak, APBD. Bisa dijelaskan? APBD. Ya, perkaranya maksudnya bisa didetailkan bagaimana? Perkada, Pak, peraturan kepala daerah tentang APBD apabila DPRD tidak mau mengesahkannya. Peraturan daerah, betul ya? Peraturan kepala daerah. Ada, Pak. Ya, siap. Ideal enggak? Kalau itu dilakukan oleh kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota. Karena apa yang terjadi di situ kan tidak mungkin terjadi tadi kritik dan lain sebagainya itu kan karena tidak terakomodir kepentingan DPRD terkait dengan konstituen aspirasi. Karena Pak Anies kan juga ada RPJMD-nya, kita juga ada pokir dan lain sebagainya seperti itu. Ketika itu nggak temu, ideal nggak Pak Anies untuk diperkadakan APBD-nya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Silakan. Jadi maksudnya bukan pakai perda, tapi perkada gitu ya? Pergub, ya. Perbub, ya. Jadi begini, Pak sekalian. Itu ada aturannya di Kemdagri. Saya nggak hafal aturan rincinya apa. Tapi kalau saya melihat bahwa seidealnya ini dikeluarkan melalui perda, bukan peraturan kepala daerah, baik bupati, wali kota ataupun gubernur, kecuali dalam kondisi emergensi. Kondisi emergensi apa? Misalnya kemarin ketika pada proses COVID, di mana pembahasan tidak bisa dilakukan dengan jadwal yang baik, kemudian ada urgensi untuk dilakukan perampingan, pemotongan dalam situasi begitu, itu bisa terjadi. Tapi idealnya menurut saya itu dikerjakan melalui perda, seberat apapun itu. Gitu jawabnya. Boleh saya mengetahui Bapak kira-kira apa alasannya Bapak berkenan hadir untuk kami pada hari ini? Terima kasih. Ibu siapa Bu? Mohon maaf. Saya Noviarti Pak dari Kepulauan Riau. Terima kasih. Jadi Bu Novianti, saya juga tahu kira-kira dari jumlah pemilih ini kan bukan pemilih saya kemarin, kira-kira begitu. Ya, kalaupun ada bisa ngacung lah, bisa dihitung lah kira-kira gitu. Tapi bagus sekali, saya tidak pernah bertanya tentang apakah Anda memilih saya atau tidak. Sama sekali tidak pernah tanya. Ketika saya tugas di Jakarta, boleh dicek, ini pilih teman-teman. Tidak pernah memberikan arahan kepada jajaran, batasi ke program hanya di daerah yang dulu kita menang. Daerah yang kalah, tidak sama sekali. Selesai pilkada, maka itu adalah sejarah, itu sudah menjadi keputusan. Tugas saya adalah memajukan kota Jakarta apapun pilihannya pada saat pemilu kemarin. Dan bahkan saya sering mengatakan, I'm not asking you to like me, I'm not asking you to vote for me, but I'm asking you to help Jakarta, I'm asking you to help Indonesia. Gitu. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya tidak minta Anda untuk memilih saya, tapi saya meminta Anda untuk bekerja memajukan Jakarta dan memajukan Indonesia. Nah, dengan begitu relax juga kita, sehingga saya tidak punya beban untuk bertemu dengan siapa saja. Bahkan saya udah agak lupa dulu perindo milih siapa. Maksudnya tidak penting, udah selesai. Kenapa? Karena sekarang kita mau nengoknya ke depan, kita mau nengok ke depan. Tapi di 2017 Perindo memang dukung Anies di Jakarta, gitu. Iya, betul kan? Jadi di Jakarta Perindo dukung 2017, bekerja bersama-sama. Jadi
Saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di sini, ini yang harus menurut hemat kami, yang harus dijaga. Jangan sampai kita tidak tahu ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Betul tidak? Nah, saya mengikuti proses Pilpres. Ketika proses kami melihat ada banyak penyimpangan, kami gugat ke MK. Kami bicara sama hakim, sampaikan pada hakim. Setelah hakim memutuskan, maka hormati keputusan hakim, apapun perasaan kita. Hormati. Perasaan kita pun itu soal lain, tapi hormati putusan hakim, ikuti proses bernegara ini. Sehingga negara ini bisa menjadi negara yang matang dalam proses demokrasi. Itu sebabnya ketika saya diundang untuk hadir di Perindo, saya bilang, saya akan hadir insya Allah. Kenapa? Karena saya ingin berbagi, saling belajar sesama anak bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, ya sebelum tanya, jadi tadi itu saya izin menjelaskan sedikit. Tadi kan tentang isu agama sebenarnya kan sering sekali ditanya Pak Anies ya. Bahkan di hampir semua forum Pak Anies dapat pertanyaan yang sama ya tentang isu agama ataupun isu yang berkenan. Jadi saya ini ingin berbagi cerita personal karena waktu kita masih cukup. Jadi saya itu kan dengan beliau sudah hampir 10 tahun dari 2013 waktu itu bergabung dengan Indonesia Mengajar, dan sampai dengan di Jakarta juga kita menyaksikan potret yang mungkin berbeda dengan apa yang diciptakan. Misalkan di Jakarta juga beberapa puluhan izin gereja yang Pak Anies waktu itu bantu, terus kemudian juga bagaimana puluhan gereja yang belum pernah dapat izin beliau bantu, kemudian juga ada yang namanya bantuan operasional tempat ibadah di Jakarta. Dan mungkin kalau teman-teman di Papua ingat ya cerita-cerita tentang Anies dibaptis, Anies dapat nama Yohanes gitu. Tentu ingat kan waktu itu zaman masa-masa Pilpres pada waktu itu, dan beruntungnya sekali kejadian itu terjadi di rumah saya Bapak Ibu. Rumah saya di Jayapura, di Kabupaten Jayapura. Jadi ketika beliau datang ke sana yang hanya berkunjung, bahkan kunjungannya bukan dalam rangka program kerja Pak ya, kunjungan kekeluargaan, mampir karena sedang ada agenda di sana. Tiba-tiba dapat framing Anies dibaptis, Anies menjadi Yohanes namanya, dan itu sama sekali hal-hal yang mungkin kita dengar tanpa kita, tadi Pak Anies juga sempat sampaikan, tanpa kita mencari tahu lebih dalam tentang fakta-fakta, menggali informasi yang lebih dalam, itu semua bisa terbantahkan. Atau kalau kita punya kemauan untuk belajar juga hal seperti itu terbantahkan. Betul begitu Pak ya waktu itu ya? Saya terus sedikit. Ini sebenarnya kebetulan. Billy ini moderator pengganti sebenarnya. Moderator pengganti. Saya mencerita, Billy ini adalah asisten pribadi saya selama 10 tahun lebih, sejak 2013 terus sampai musim Pilpres kemarin. Billy. Jadi Billy dia ada seorang anggota guru pengajar muda yang kemudian dia bekerja di perusahaan di Kalimantan. Kami ada program pengajar muda mengirimkan sarjana-sarjana ke daerah-daerah yang terpencil. Nah, beliau salah satu orang yang mau ikut itu, ditempatkan di Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, di atasnya Darwin, bertugas 1 tahun di sana. Lokasinya itu tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, pulau kecil, semalam dari Ambon, lalu kemudian sampai Saumlaki. Dari Saumlaki berapa lama? 18 jam naik perahu lagi, ke pulau lebih kecil lagi, sampai pulau lebih kecil lagi, 4 jam pakai motor laut, 4 jam, 6 jam. Jadi Bapak Ibu terbang ke London bolak-balik itu sudah sampai ke sana belum sampai. Tanggung jawabnya ini. Dia bertugas di sana, selesai bertugas 1 tahun, kemudian menjadi asisten saya, bekerja bersama kami. Nah, poinnya adalah beliau anak seorang penginjil di Papua. Ayahnya adalah seorang pendeta. Ayahnya seorang pendeta di Seruni. Karena itu setiap kali saya ke Papua, saya mampir ke rumahnya Billy. Ke rumah orang tuanya, karena orang tuanya juga kalau ke Jakarta mampir ke rumah saya. Nah pas mampir itu nggak tahu di framing macam-macam pula itu. Kenapa? Orang tuanya seorang pendeta yang rumahnya dibangun juga bersama dengan gereja. Karena itu rumahnya adalah juga tempat ibadah. Nah, tapi kan ini semua nggak untuk dicerita-ceritakan Bapak Ibu.
Masa saya mau ceritakan ini bukan air keras loh. Ini kan air, nggak usah. Ya itu adalah sejarah kami yang tidak bisa dihilangkan di dalam perjalanan hidup kami. Jadi pernah ada kejadian lucu nih. Ini Billy nih, pas lagi kampanye Pilkada Jakarta, pakai baju putih-putih semua. Waktu itu putih sama coklat. Kami mampir satu tempat pas maghrib, jadi sholat maghrib. Kami semua sholat maghrib. Billy nggak sholat maghrib kan? Di luar. Sudah selesai acara, terus imamnya di situ mendatangi saya, Pak Anies, lain kali pastikan semua anak buahnya kalau sholat ikut sholat. Karena dia sendiri yang berada di luar. Jadi karena orang mengiranya pasti kalau timnya Pak Anies semuanya Islam, tidak. Tim kita macam-macam agamanya. Jadi ini semua adalah ya Indonesia ya begini. Betul tidak Mas Yaya? Inilah warna yang sesungguhnya. Ya, dan tapi yang lucu begini untuk sekalian, urusan-urusan seperti ini itu lebih baik, seperti saya katakan tadi, dikira buruk ternyata baik, okay? Daripada dikira baik dipuji-puji, bermasalah. Gitu. Betul nggak? Jelasinnya susah kita. Saya sangat meyakini persepsi yang dibangun berdasarkan fakta itu jauh lebih kuat daripada persepsi yang dibangun berdasarkan kata orang lain. Ini tadi persepsinya minuman keras, kata orang lain. Terbentuk persepsi, ada 5-8 orang di sini mengatakan air keras. Lalu dibantah dengan orang minum, lalu ternyata ini bukan air keras. Itu fakta. Persepsi yang terbentuk karena fakta jauh lebih keras. Jangan terlalu khawatir tentang apa yang dikatakan orang-orang hari ini, tapi pikirkanlah apa yang dikatakan para sejarawan di masa depan. Gitu ya? Oke, baik. Sekalian untuk closing statement Ya, Pak. jadi sekalian, Bapak Ibu memasuki wilayah politik. Politik ini bisa memiliki beberapa makna. Satu, dipandang sebagai kekuasaan. Dua, dipandang sebagai taktik dan strategi. Tiga, dipandang sebagai policy dan kebijakan. Bapak Ibu pilih mana memandang politik ini? Pandang ini sebagai urusan kekuasaan, atau pandang ini sebagai urusan taktik dan siasat, atau politik sebagai kebijakan atau policy. Saya usul tonjolkan aspek yang ketiga, politik sebagai kebijakan. Politik sebagai usaha untuk melakukan perubahan lewat kekuasaan atau lewat otoritas, karena itu yang akan memiliki dampak untuk republik ini. Dan Bapak Ibu berada di garda terdepan. DPRD itu garda terdepan yang senyatanya bekerja, karena langsung dampaknya pada masyarakat dibanding kita-kita yang berada di Jakarta. Tapi yang di daerah itu punya dampak besar. Jadi saya berharap pembekalan yang di sini benar-benar membawakan Bapak bekal yang bermanfaat, dan jaga idealisme itu. Sadari bahwa di setiap kata-kata Bapak Ibu, di setiap tindakan Bapak Ibu mewakili ribuan orang di belakang sana. Sehingga bukan sekedar mewakili partai, tapi mewakili ribuan orang di belakang sana. Lalu yang kedua, jaga ambang batas dalam mengelola perbedaan. Jangan sampai perbedaan itu dol, karena kalau perbedaan tanpa batas dol, maka yang rusak adalah kepentingan bersama.